135 with the Angel 60. Serangan rudal menghantam stasiun kereta api Kramatorsk di Ukraina Timur pada Jumat 8 April 2022 mengakibatkan lebih dari 50 orang meninggal dunia. Ribuan orang sedang berada di stasiun tersebut saat sedikitnya 2 rudal menghantam tempat itu. Sesaat setelah serangan, seperti biasa, perang propaganda langsung mencuat tentang siapa yang melakukan serangan keji tersebut. Rusia tentu saja menjadi pihak yang paling dituduh bertanggung jawab atas serangan. Tetapi Moskow dengan cepat membantahnya dan mengatakan justru pihak Ukraina yang melakukannya. Rudal yang digunakan untuk menyerang stasiun diyakini adalah Tochka-U, sebuah rudal balistik jarak pendek era Uni Soviet. Rusia mengatakan militer mereka sudah lama tidak menggunakan rudal tersebut. Tochka-U telah dipensiun dan digantikan oleh Iskander-M yang jauh lebih modern. Rusia mengatakan rudal ini secara resmi ditarik dari layanan Angkatan Darat Rusia pada tahun 2019, meskipun laporan lain menyebutkan pada tahun 2021. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan Ukraina yang masih menggunakan rudal jenis tersebut, dan serangan dilakukan sebagai upaya Kiev untuk menahan warga sipil meninggalkan kota. Tujuannya adalah untuk digunakan sebagai tameng manusia dan juga untuk mendiskreditkan Rusia. Rusia mengatakan pada 14 Maret 2022 rudal Tochka-U Ukraina juga menghantam pusat kota Donetsk, menewaskan 17 orang dan melukai 36 warga sipil lainnya. Sebaliknya, Ukraina didukung banyak negara mengatakan Rusia jelas pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ini meningkatkan kemarahan mereka yang sebelumnya dikagetkan dengan kekejaman yang terjadi di wilayah Bucha di luar Kiev, sesuatu yang juga dibantah oleh Rusia. Akibat peristiwa itu, Rusia akhirnya diusir dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Sejumlah laporan mengatakan ada bukti Rusia menggunakan Tochka-U pada 24 Februari selama serangan di sebuah rumah sakit di Donetsk. Serangan yang menewaskan 4 warga sipil dan melukai 10 lainnya. Sementara penyelidik di Amnesty International Missile yang menganalisis foto-foto potongan senjata yang terkait dengan insiden tersebut memastikan bahwa rudal balistik 9M79 Tochka digunakan dalam serangan itu. Kementerian Pertahanan Ukraina di sisi lain juga mengatakan rudal Tochka Rusia juga digunakan pada 19 Maret di Luhansk. Tetapi semua itu belum membuktikan rudal Tochka milik siapa yang digunakan dalam serangan-serangan tersebut. Yang jelas kami sudah menyampaikan klaim masing-masing pihak. Lantas siapa yang benar? Di tengah perang propaganda, maka yang terbaik adalah tidak mengambil kesimpulan tanpa bukti yang jelas. Kita hanya bisa memeriksa sejumlah fakta yang ada di lapangan. Rusia tidak salah bahwa Ukraina masih menggunakan rudal Tochka-U. Sejumlah video menunjukkan pasukan negara ini memang menggunakan sistem tersebut dalam pertempuran melawan Rusia. Rudal ini juga disebut digunakan untuk menghancurkan satu kapal pendarat milik Rusia. Pernyataan Moskow bahwa mereka telah menonaktifkan Tochka-U juga benar, tetapi menonaktifkan senjata itu ada 2 jenis. Pertama, senjata itu benar-benar dipensiun dan dihancurkan atau dalam status penyimpanan yang bisa ditarik ke layanan sewaktu-waktu. Sampai di sini kita tidak tahu bagaimana status Tochka-U di militer Rusia. Tetapi ada bukti ternyata Rusia masih mengirimkan senjata tersebut di medan perang Ukraina. Analis yang berbasis di Belarusia baru-baru ini merilis rekaman video yang menunjukkan rudal balistik taktis Tochka-U Rusia beroperasi kembali. Rudal yang oleh NATO disebut sebagai SS-21 Scarab B tersebut bergerak bersama kolom kendaraan militer. Mereka disebut bergerak dari Richitsa menuju Gomel di sepanjang jalan raya M10. Dalam kolom kendaraan itu setidaknya ada 8 Tochka-U, sekitar 9 terkamas dengan beberapa di antaranya membawa rudal Tochka-U serta kendaraan komunikasi dan derek. Kendaraan yang ada di dalam video tersebut juga menggunakan tanda V yang menjadi salah satu tanda operasi militer Rusia di Ukraina. Ini menunjukkan video tersebut relatif baru. Tetapi video ini juga tidak bisa dijadikan bukti bahwa Rusia yang menyerang stasiun kereta di Kramatorsk di Ukraina Timur. Hanya saja ini adalah fakta bahwa Rusia ternyata masih mengirimkan senjata itu ke Ukraina.
TOTS-KU adalah sistem peluncuran rudal mobile yang dirancang untuk digunakan bersama dengan unit tempur darat lainnya di medan perang. Rudal dapat digunakan untuk menyerang sasaran taktis musuh seperti pos komando, jembatan, fasilitas penyimpanan, konsentrasi pasukan, dan lapangan terbang. Yang paling menakutkan dari rudal ini adalah ketidakakuratannya. Rudal memiliki tingkat akurasi yang buruk hingga memungkinkan menyerang target yang salah. Kami pernah membahas rinci tentang rudal ini yang linknya bisa Anda temukan di deskripsi video ini. Demikian sahabat Jejatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.